Salutations à tous les amis, je suis l'administrateur de Wabang. Salam teman-teman semua, saya Bin Waban. Dalam video kali ini saya ingin membahas salah satu koleksi kami berupa selembar uang kertas dengan pecahan 100 franc pada tahun 1990. Sebelum saya membahas uang ini, saya memohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon isi di kolom komen. Fitur penerbit uang Prancis ini adalah Bank dari Prancis periode Republik kelima pada tanggal 1958, ketik uang kertas standar tahun 1978, nilai 100 franc, mata uang franc baru, yaitu dari 1960 sampai 2001. Komposisi ukuran 160 x 85 mm, bentuk persegi panjang, didemonetisasi 1 Januari 2009. Depan dengan potret Eugène Delacroix, di tengah dengan palet dan kuas. Detail lukisan dengan kebebasan membimbing rakyat. Di atas angka ada 3 titik hitam sebagai relief bagi orang buta. Naskah dengan tulisan Latin, Saint Eugène Delacroix, 100 francs, le secrétaire gal, le contrôleur gal, le caissier gal banque de fonds. Pengukir Henry Renaud dan desainernya dari Lucien Fontanarossa. Pada bagian belakangnya ada patung Delacroix, kemudian ada pena bulu di tangan, dengan latar belakang adalah Palais Rodenburg di Prancis yang membuka galeri pelukis. Naskah Latin dengan terjemahan Bank Prancis, Pasal 139, menghukum dengan pidana penjara seumur hidup bagi orang yang memalsukan uang kertas yang sah menurut undang-undang, serta orang yang mengedarkan uang palsu atau dipalsukan. Mereka yang memasukkan uang ke Prancis akan menerima hukuman yang sama. Dengan pengukir Jacques Hubert dan desainernya adalah Lucien Fontanarossa. Tokoh pada uang 100 franc ini bernama lengkap Ferdinand Victor Eugène Delacroix, adalah seorang pelukis berkebangsaan Prancis yang lahir di Saint-Denis, Santa Maurice, Val-de-Marne, de Prancis, kemudian lahir pada tanggal 26 April 1798 dan meninggal pada tanggal 13 Agustus 1863 di umur 65 tahun. Di Paris, kebangsaan Prancis, dikenal atas lukisan litografi. Karya terkenalnya adalah Liberty Leading the People tahun 1830. Gerakan politiknya adalah Romantisme. Delacroix adalah salah satu pelukis terpenting aliran Romantisisme di Prancis. Kebiasaannya menggunakan caman sikat dan studinya pada efek optis warna membentuk kerja impresionisme. Kawan dan pewaris spiritual dari Jean-Louis Theodore Géricault, Delacroix mulai melukis setelah melihat Rakit Medusa karya Theodore Géricault. Lukisan berikutnya yang ia gambar adalah pembantaian di Cois, Massacre at Cois, dan kematian di Sardanapalus. Karyanya yang paling terkenal adalah Kemerdekaan Memimpin Rakyat, yang diilhami dari peristiwa Revolusi Juli 1830. Sekarang karya ini bisa disaksikan di Museum Louvre. Saingan Delacroix adalah Jean-Auguste. Sementara itu, Lucien Fontanarossa adalah desainer dari uang 100 franc tahun 1978. Lucien Fontanarossa lahir pada tahun 1912 di Paris. Ayahnya François Fontanarossa dan ibunya Stéphanie Lucien. Keduanya orang Itali. Awal tahun 1912, orang tuanya pindah ke Paris, di mana ayahnya bekerja sebagai seorang penjahit. Lucien Fontanarossa menghabiskan masa kecilnya di Paris dan juga di Padua, Italia. Kita akan melihat bagaimana perjalanannya ke Veneto akan mempengaruhi karyanya. Dia bersekolah di sekolah umum di Paris dan di Saint Remo, tempat orang tuanya pindah pada tahun 1921. Pada tahun 1923, keluarga Fontanarossa kembali ke Paris, di mana mereka akan menetap secara permanen. Pada usia 12 atau 13 tahun, dia sudah tertarik menggambar. Dia menghabiskan hari minggunya dengan menggambar di jalanan Perancis, di sepanjang tepi sungai Seine, dan di pinggiran kota. Menurut Lucien Fontanarossa, sepertinya dia sudah menggambar sepanjang hidupnya. Dalam bungkus katun hitam yang menyelubungi tas yang akan dikirimkan kepada klien ayahnya, ia menyelipkan buku tentang catatan sketsa. Bagi Lucien Fontanarossa, tahun-tahun itu tahun ada luar biasa. Mereka berkontribusi besar dalam memperkuat selera seni dalam diri ketika sangat masih muda. Saya merasakan hampir secara naluriah, katanya. Menghadiri kelas menggambar malam di sekolah lingkungan, dan pada hari Kamis mengikuti saran dari Gerard Fouché. Dia menghadiri kelas menggambar seni klasik di Akademia Julian. Pada tahun 1927, setelah ia lulus dari STN, orang tuanya memahami keinginannya untuk melukis dan memberinya waktu 1 tahun untuk mencoba dengan syarat dia bersekolah di École Nationale des Beaux-Arts, sebuah sekolah nasional seni rupa Prancis. Dia semakin banyak bekerja, menghadiri kelas malam di École des Arts Appliqués, dan melukis di Museum Louvre, di Jardin des Plantes, dan di jalanan. Dia mendirikan studio pertamanya di sebuah toko yang terbengkalai, tempat dia bekerja sendirian. Lukisan-lukisan gerakan kubisme yang membantunya menemukan jalannya. Untuk memahami para pelukis klasik yang hebat, ia melakukan serangkaian studi tentang Les Concerts Complètes oleh Titian di Louvre. Dia adalah auditor di studio Lucien Simon École Nationale des Beaux-Arts, sebuah kelas tempat siswanya bekerja dengan sangat bebas.
Ia menyukai suasananya dan selama periode itu ia bertemu dengan siswa-siswa muda yang sebagian besar akan menjadi pelukis ulung. Fontana membagi waktunya antara kelasnya di École Nationale des Beaux-Arts dan studinya sendiri. Pada tahun 1933 di studio Lucien Simon, ia bertemu Annette Pfeiffer yang akhirnya menjadi istrinya. Demikian video kami kali ini yang membahas salah satu koleksi kami berupa lembar uang kertas dengan pecahan 100 franc yang terbit tahun 1990. Sebelum saya menutup video kali ini, saya memohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. C'est tout et merci. Sekian dan terima kasih.